Firasat buruk Salsa 12. 1 minggu setelah Salsa dinyatakan hamil, Bima diterima bekerja di luar pulau. Sejak saat itu pula Fanya lebih memilih tinggal bersama ayahnya lagi. Tidak memungkinkan ia ikut karena suaminya baru pertama merantau belum bisa menyediakan tempat tinggal yang layak untuknya. Entah mungkin nanti bulan depan setelah merasakan uang gajian baru suaminya bisa mengajaknya. Untuk hubungan keduanya masih terasa dingin, bahkan lebih dingin lagi. 4 hari selama merantau keduanya sama sekali tidak ada niatan untuk menanyakan kabar masing-masing. Jangankan tanya kabar, Fanya menanyakan apakah suaminya sampai dengan selamat pun tidak. Begitu pula Bima tidak memberi kabar sama sekali keadaannya di sana. Pria itu masih belum bisa menerima kenyataan ditinggal menikah oleh sang pacar dan kini ditambah lagi tengah mengandung anak dari lelaki yang paling dia benci. Mungkin ini yang terbaik untuknya, menjauh dari mantan kekasih, mengurangi rasa sakit akan cemburu. Bima masih sangat mencinta Salsa meski sudah menikah. Dia menyesal dulu kenapa bisa terjerat cinta Fanya hingga hilangnya wanita yang dicintai. Entah kapan ia bisa menerima kehadiran istrinya menggantikan sosok Salsa di hati kecil. Saat kakak laki-laki dan juga ayahnya tidak lagi di rumah sedang disibukkan mencari nafkah, Fanya menyusul ibunya ke dapur. "Bu, aku mencintai Faiz," akuinya tanpa basa-basi setelah mendudukkan tubuh di kursi meja makan. Bu Fani yang sedang memotong wortel terkejut berhenti seketika gerakan tangannya. Beliau hafal betul watak sang putri. Sejak kapan? Sejak tahu bahwa Faiz itu tampan anak orang kaya, cerca Bu Fani menahan amarah. "Iya kan Fanya?" Nada beliau mulai tinggi dan menggebrak talenan dengan pisau. Benar tebakan ibunya, sejak pulang dari mertua adiknya ia selalu kepikiran tentang ipar lelakinya itu. Ingin memiliki. "Kamu mencintainya karena hartanya kan?" Tebak beliau lagi dengan dada naik turun. "Ibu kok bilang begitu sih? Aku benar mencintai Faiz, Bu. Aku tidak bahagia menikah dengan Bima." "Bima tidak mencintaiku," tutur Fanya mulai melemah, meminta pengertian ibunya akan rasa yang datang secara tiba-tiba. Bu Fani mendatangi putrinya, menarik kursi di samping Fanya agar bisa duduk berhadapan, menasihati sebelum anaknya salah jalan. "Tapi mencintai Salsa, itulah nak, hasil dari merebut yang seharusnya bukan milikmu." Jangan tanya dari mana beliau tahu itu semua. Beliau punya mata, hati, telinga, semua yang terjadi dengan anaknya beliau peka. "Dan itu pun tidak membuatmu jera. Kamu ingin merebut lagi Faiz dari saudaramu?" tanya beliau geram. Entah harus menasihati seperti apa lagi, selalu putrinya berperilaku sedemikian. Apa yang dipunyai saudaranya ingin direbut. Beliau selama ini selalu sabar tapi tidak untuk merusak rumah tangga adiknya. Ini sudah kelewat batas. Sudah tidak ada toleransi lagi. Beliau akan menentang keras dengan apa yang akan dilakukan anaknya kemudian. "Dia bukan saudaraku. Kenapa sih ibu selalu membela Salsa?" "Aku, Bu, putri kandungmu. Selalu seperti ini, setiap kali dinasihati salah mengartikan. Berkata yang tidak-tidak. Tidak lagi menyayanginya. Pilih kasih. Sibuk dengan keluarga baru dan masih banyak lagi ucapan yang menyakitkan. Padahal, kasih sayang yang diberikan tidak pernah berubah. Semenjak beliau nikahlah perangai putrinya berubah drastis. Dari Fanya, anak yang selalu mengerti akan kondisi orang tua, berubah menjadi pribadi yang mau menang sendiri, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Egois. Tapi, dengan sukarela Fanya menikmati apa yang diberikan keluarga barunya. Cuma satu yang tidak diterima, anak sambung perempuannya, Salsa. "Faiz milikku. Dulu aku yang dijodohkan ayah, bukan Salsa. Bima hanya mencintainya, Bu. Salsa juga menyukainya. Dia tidak pantas untuk Faiz. Kamu mengklaim perjodohan itu untukmu. Kamu ingat yang tadi kamu bilang. Salsa bukan saudaramu, begitu pula ayah dan juga kakaknya. Dia juga bukan apa-apa kamu, Fanya. Kenapa kamu menuntut lebih? Pak Wisnu hanya mau menjodohkan putranya dengan putri sahabat, bukan orang lain. Kamu tidak bisa menerima anak ragil suami ibu, tapi kenapa kamu mau menerima fasilitas dari ayah dan mengakuinya itu milikmu? Bukan cuma itu, kasih sayang dan perhatian dari mereka kenapa kamu terima, Fanya?" cerca beliau tidak habis pikir. "Kenapa kamu tidak sadar diri? Ingat masa lalu kita tanpa ayah kamu, masih Fanya yang dulu anak penjual sayur di pasar." Beliau coba mengingatkan kembali asal-usul mereka dan jasa Pak Hamdi sekeluarga selama ini. Sampai hati putrinya akan menghancurkan kebahagiaan orang-orang yang telah mengangkat kesedihan yang mereka berdua alami. "Kenapa kamu menuntut lebih?
bahkan sampai merampas kebahagiaan mereka. Bu, aku mohon bantu aku mendapatkan Faiz. Aku mohon, aku tersiksa Bu. Dengan pernikahan ini, Bima hanya mencintai Salsa. Sama sekali tutur panjang lebar ibunya tidak ada yang mengena di hati. Aku mencintai Faiz Bu. Tolong, pintanya sangat harap. Berharap ibunya sudi membantu dirinya untuk mendapatkan pria yang dia suka apapun dan bagaimanapun caranya tidak peduli, yang penting Faiz harus jadi miliknya. Tidak, sampai kapanpun ibu tidak mengizinkan kamu merusak kebahagiaan mereka. Seharusnya kamu bersyukur kehidupan kita jauh lebih baik dari dulu. Nasihat beliau sekali lagi, takut putrinya akan berbuat nekat lagi. Tidak, aku mau Faiz pokoknya. Aku harus mendapatkannya meski tanpa bantuan ibu. Fanya berlari ke dalam kamar, hatinya tertutup akan iri dengki. Tidak ingat dulu dia siapa. Sudah diangkat derajatnya masih saja tidak berterima kasih, tetap ingin merebut yang bukan bagiannya. Semua barangnya dimasukkan ke dalam koper termasuk benda berharga pemberian suami maupun ayah sambungnya. Rencananya sudah ia susun jauh-jauh hari setelah mendapat kabar Bima diterima kerja, jadi semua barang berharga di rumah mertua telah dibawanya. Fanya mau kemana? Panggil Bu Fani, khawatir putrinya berbuat nekat. Ke rumah bapak, ibu sudah tidak sayang lagi sama Fanya. Ibu sibuk dengan keluarga baru ibu. Tidak dihiraukan lagi bujuk rayu ibunya, yang penting ia harus mendapatkan Faiz bagaimanapun caranya. Suara klakson mobil pick-up terdengar nyaring. Fanya yang mendengar langsung mengangkut semua bawaannya ditaruh di bak belakang mobil sendirian. Ayahnya yang di dalam mobil sama sekali tidak tergerak, hatinya ingin membantu. Mas, tolong jangan bawa Fanya. Biarkan Fanya bersamaku. Digoyang-goyangkan lengan mantan suaminya yang sama sekali tidak mengeluarkan suara. Pandangan terus lurus ke depan. Fanya, ibu mohon jangan pergi. Jangan tinggalkan ibu. Bu Fani khawatir di tangan ayahnya putrinya semakin jauh salah jalan. Nekat melakukan yang sudah menjadi tekadnya.